Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deva, dan saya kebetulan juga bagian dari tim Brikidik Channel. Biasanya saya mengeluarkan lewat video, namun kali ini audio. Ada yang saya ingin bahas karena banyak subscriber bertanya tentang pengalaman saya tentang ruqyah. Mungkin di audio ini saya akan menjelaskan secara detail. Jadi tepatnya itu di bulan puasa tahun 2019. Ketika di bulan puasa itu, sebelumnya saya adalah tim sukses salah satu caleg. Pasnya di situ beban banget, pasnya di situ kepikiran banget apakah caleg saya menang atau kalah. Dan ketika masa tenang itu di tepatnya bulan puasa, ya tepatnya saya diam di rumah, berpikir ataupun apapun, mungkin itu stres atau apa. Namun di situ ada kejanggalan yang aneh, yaitu kepala di bagian saya pusing, sangat pusing, yang itu saya tak pernah ngalami. Bahkan saya berpikir waktu itu kanker otak. Sampai saking sakitnya itu, namun karena puasa, jadi saya nggak minum obat. Minum obatnya itu setelah berbuka. Itu sangat sakit sekali, dan itu ada di belakang kepala. Itu sungguh nyelkit banget itu. Dan di situ berhari-hari, namun bingung. Saya bingung nih, kayaknya ada yang aneh ini. Ada yang aneh. Lalu saya nulis status, kepala saya pusing dan ada yang aneh dan berat. Lalu kemudian teman saya melihat status saya, yaitu bernama Ustadz Rahadi. Ustadz Rahadi ini lalu mengirim link YouTube itu berupa ayat-ayat ruqyah. Lalu saya disuruh untuk mendengarkan saat itu. Namun apa yang terjadi? Jadi pas saya dengarkan itu, saya goyang, kepala saya goyang, badan saya goyang, jadi seperti menari. Itu saya heran. Tapi saya sadar. Jadi saya sadar, otak saya sadar, saya berpikir masih sadar, dan saya masih benar-benar nalar itu nyadar. Cuma badan kaki saya goyang sendiri. Namun goyang itu ngikuti irama. Jadi ngikuti irama, yaitu ke kanan, ke kiri, ataupun kayak seperti orang olahraga ya. Namun anehnya ketika handphonenya itu dimatiin ataupun YouTube-nya itu selesaikan, udah berhenti goyang saya. Namun itu malah saya suka. Kenapa saya suka? Saya anggap itu kayak olahraga. Dan itu setiap malam saya setel, saya agak pojok kayak olahraga, kayak apapun olahraga. Namun ya kepala saya pun itu juga masih pusing. Keesokan harinya berarti lalu nelpon saya, lalu membacakan ayat-ayat ruqyah secara langsung. Dan sini saya saking dan sakit itu goyang lebih parah lagi. Dan itu goyang lebih parah, dan saya sampai efeknya muntah. Bahkan muntah-muntah ataupun itu, dan saya itu nggak terkendali secara badan atau apapun. Namun kalau berpikir ataupun nalar, saya masih bernalar. Saya nggak kesurupan ataupun apa. Cuma badan saya. Bahkan anehnya gini loh. Anehnya pikiran saya sama badan saya itu nggak sinkron, nggak sejalan. Jadi kayak saya mau mengambil odol, di pikiran saya mau ngambil odol, namun tangan saya malah ngambil sikat gigi atau sabun. Jadi nggak sinkron antara pikiran saya atau badan. Itu yang terjadi. Jadi ya begitu pun juga dengan goyang-goyang badan saya, tapi pikiran saya masih sehat, masih lari, goyang sendiri. Lalu saya bilang saya nggak sanggup, dan juga saya langsung aja ruqyah langsung ke rumahnya, ke rumah Rahadi, ke rumah Ustadz Rahadi. Lalu di sana emang benar lalu dibacakan ayat ruqyah atau berapa, benar badan saya goyang-goyang dan itu disaksikan oleh banyak orang. Ya lebih dari 2 orang lah
nggak banyak bang, tapi lebih dari 2 orang. Jadi ya seperti orang-orang inilah, senam atau menari. Itu lumayan lama, tapi saya nggak kesurupan. Saya masih bisa ngobrol pas di ruqyah, masih bisa bercanda atau menasihati, badan saya goyang. Jadi selama itu saya mungkin kena gangguan ataupun kesurupan, tapi saya nggak kesurupan secara jiwa, saya enggak. Di situ dibacain ayat ruqyah, dan akhirnya kata Ustaz Radi buhul. Saya kalau itu ada yang masuk saya, ada yang saya kena sihir, atau juga ada jin suka, ada kodam di situ. Jadi sihir ini berupa buhul ini seperti panah zaman perwayangan dulu, seperti apa ya, mungkin kalau film itu kayak Ramayana lah, panah-panah begitu. Itu panah itu kelihatan jelas ketika Ustaz Radi bacain, itu jelas banget di hadapan saya. Atau entahlah itu di halusinasi atau bayangan, tidak ngerti, cuma itu jelas. Lalu dibacain dan lama-lama panahnya itu, busur panah itu kebakar seperti angus rokok, abu rokok jatuh. Terus itu lalu hilang, dan juga jogetnya itu jadi ditampakin aneh. Sebelum buhul itu jadi tampakin jin ini sosoknya seperti wanita pemain opera Jepang gitu, dengan wajahnya putih dan di pipinya merah merona, dan pakaian, inget banget itu pakaian kimono berwarna biru, saya inget banget. Itu yang buat saya menari-nari, karena dia pun menari itu lalu dibacain sama Ustaz Radi ini di ruqyah ini. Akhirnya dibawa oleh tentaranya Allah berupa kayak pasukan berkuda berwarna hitam, dua kuda, dan itu berjubah, dan lalu ditangkap di rantai. Saya ingat banget, itu di rantai, dipaksa seperti tawanan perang. Ini yang gadis wanita ini, yang gadis berkimono ini, lalu dibawa pasukan berkuda itu, lalu pergi. Dan buhulnya pun dihilangi oleh Ustaz Radi. Dan ada dua lagi yang ada di diri saya keluar, yang sosok Nurul, bukan sosok Nurul juga, seperti seorang badannya telanjang gitu, perutnya besar, namun ya bukan hitam, bukan seperti Nurul, cuma ya kayak manusia biasa, cuma apa ya kalau dijelasin, kalau film dulu Tuyul dan Bayul seperti itu, yang gemuk itu, seperti itu wujudnya, besar dan perutnya sangat buncit. Dan itu dikeluarkan juga. Dan satu ini yang aneh, jadi ada satu ini yang aneh, yaitu berpakaian keraton. Dan ini yang saya akan bahas, ini nyambung relasinya, itu berpakaian keraton. Jadi yang berpakaian keraton ini tiba-tiba keluar, dan itu wujudnya itu seperti orang tua saya ketika masih kerja, dan inget banget itu berumur 40 atau 50 tahun, dan itu persis banget kayak orang tua saya, bapak saya. Lalu dikeluarkan, dan kata Ustaz Rahadi, dia berkata nggak boleh untuk masuk di sini. Cuman kata yang laki-laki ini yang berpakaian keraton ini, saya tahu, saya ngerti. Dan ini dia nunjuk saya ini untuk wibawa, dia nunjuk badan saya ini untuk wibawa. Itu kata sosok laki yang berpakaian keraton ini. Tapi baik lagi, kata Ustaz Adi, ini nggak cocok dan ini nggak boleh begitu. Namun saya disuruh ikhlas, cuma saya bingung, saya nggak kenal tapi saya nangis. Saya depan sama sosok itu, saya nangis. Lalu dibaca Ustaz Adi untuk dibawa pergilah, sosok jin ini dibawa pergi. Dan yang tadi yang kimono itu, wanita itu dibawa oleh tentara Allah yang berkuda hitam. Dan begitu pun juga sosok kedua juga berkuda hitam. Dan ini dibawa perginya bukan berwujud pasukan berkuda hitam, bukan berkuda hitam, bukan, tapi dikawal oleh banyak juga berpakaian keraton. Lalu dia pasti di tengah ini itu banyak banget, lalu pergi, dan sama-sama saya sama dia nangis.
Dan saya heran, kenapa saya nangis, ya kenal juga enggak gitu loh. Itu dibawa pergi, lalu dibawa pergi dan menghilang di hadapan saya. Dan saya heran, ini siapa lagi yang berpakaian keraton dan mirip kayak orang tua saya. Itu yang saya pikirin dan terus. Lalu sebenarnya saya secara jujur, saya jarang banget untuk ngobrol sama orang tua saya tentang curhat tentang apa. Namun karena saya penasaran, lalu saya tanya ke orang tua saya. Saya tanya, emang kita ada keturunan keraton apa enggak ya? Saya bilang gitu. Lalu ibu saya mengiyakan, iya benar. Nah, kamu ini sebenarnya juga Raden, kalau mau dipanggil ini, kata ibu saya. Lalu diceritakan semua sisi lainnya, dan itu aneh. Lah, kok saya taunya malah Aulia Ruqyah tapi dibenarkan oleh orang tua saya. Kemudian saya nulis status itu, lalu saudara saya yang dari Jogja itu melihat status saya dan dia membenarkan, iya kita benar, seperti itu. Dan Ustadz Radi ini, saya semakin suka kan, kok saya sering ditampakin jin ataupun jin. Lalu saya suka banget namanya untuk mendakwain jin, karena saya berapa kali kan itu sebelum di Ruqyah itu 3 kali saya dakwain itu kan. Lalu kemudian saya dakwain, dan biasanya kan itu pasukan tentara Allah, namun kali ini dibawa pasukan tentara Allah itu yang berwujud kuda hitam. Namun ini anehnya burung besar itu ngebawa itu. Saya bilang ke Ustaz Radi, saya sering akrabnya manggil Ustaz Radi itu Cang Adi, ini dibawa sama burung besar. Saya bilang gitu. Udah, lalu saya bilang gitu, dibawa pergilah. Ini kejadian lama, nyambung relasinya lama ya. Nggak lama lalu saudara saya yang di Jogja bernama Mbak Retno, dia bilang, jangan-jangan kamu ini bawaan dari Mbak Kakung yang udah meninggal, masih kesaktian atau apalah, saya nggak ngerti. Dia bilang Mbak Kakung ini punya burung besar, bawaan ataupun ilmu atau apa saya nggak ngerti, itu burung besar. Saya aneh. Lalu saya nulis status juga, Ustadz tadi langsung baca lalu bilang, nah ini kan itu yang kemarin waktu itu yang dibawa ini, yang ini burung hitam ini. Itu dia bilang gitu. Lalu saya bingung, kenapa ada di badan saya ya? Pertama pakaian keraton, lalu burung hitam. Dan itu banyak kejadian aneh juga, Jadi saya kan biasa sering diajak Ustadz Radi ini untuk konsentrasi, untuk dakwain jin secara diam, kusuk atau apalah seperti itulah. Dan saya nyoba waktu itu, saya sakit gigi. Jadi saya sakit gigi ini kebetulan nggak ada obat sama sekali, perih. Saya cobalah iseng. Saya iseng untuk coba konsentrasi. Tiba-tiba saya fokusin untuk ke gigi saya yang lagi sakit. Dan ini benar. Dan benar terjadi, ternyata di dalam gigi saya kayak kita lagi diobatin oleh dokter, bor gitu, dan gigi saya goyang-goyang. Bukan giginya, tapi kayak mulutnya goyang-goyang. Dan saya heran. Dan heran lagi itu sembuh. Dan itu heran sembuh. Lalu, kok bisa sembuh ya? Cuma konsentrasi doang, gigi langsung sembuh. Dan ternyata bapak saya pernah cerita, Mbak Kakung juga pernah waktu itu kakinya sakit, nggak bisa jalan. Lalu dia nyuruh anak-anaknya jangan untuk buka pintu atau masuk kamar sebelum tanpa izin. Namun Mbak Kakung ngasih kode kakinya itu diikat ke tali pintu supaya ngasih kode kalau Mbak Kakung itu masih hidup atau apalah, seperti itu kodenya. Namun anak-anaknya nggak boleh untuk masuk ke dalam. Waktu itu Mbak Kakung benar-benar sakit kakinya, itu pengakuan dari orang tua saya atau bapak saya. Dan disitu taunya malah sembuh. Dan itu nggak butuh berapa hari, cuma untuk berapa jam aja di dalam kamar ada sembuh. Dan lalu Mbak Kakung ceritain ke anak-anaknya, ya bapak saya ataupun bule saya atau om saya, di situ sembuhnya karena datang jin-jin leluhur, yaitu jin-jin hodam yang leluhurnya datang untuk nyembuhin. Itu seperti pengakuan Mbak Kakung.
Itu saya juga bingung. Itu kejadiannya bingung kenapa kok ada di dalam diri saya. Dan herannya gini, saya paling suka emang pakai belangkon. Itu saya suka. Dan itu sebelum diruqyah. Saya suka banget, nikmatin banget pakai belangkon. Itu saya anggap wibawa ataupun gagah. Jadi ini udah kejadian aneh lah. Jadi kejadian anehnya begini, waktu itu saudara saya bernama Jibun itu posisinya dia lagi di Solo. Saya berharap banget ngontek dia untuk nitip belangkon. Cuman Jibun tuh lagi sibuk, dia bilang lagi sibuk nggak bisa, ini nih urusan kantor. Oh ya udah deh, saya bilang gitu kan. Lalu saya juga coba nanya lagi ke teman saya yang dari Sunda, saya bilang bingung juga ukurannya nanti beda yang nggak cocok. Oh ya udahlah, akhirnya saya bingung, saya pengen butuh buat belangkon, saya suka. Tiba-tiba teman saya yang bernama Yoga ini dia bilang, Pet, nama saya kan Apet, panggilannya sama Apet. Pet, gua ada belangkon nih, tapi gua bingung ya. Waktu itu gua ke Jogja, gua beli cuma satu. Kok kenapa ada dua ya? Dia bilang gitu. Ya udah, bilang udah sini gua beli dah. Akhirnya saya beli gitu. Saya beli belangkonnya dan pas banget diukur dari kepala saya, sedangkan kepala saya sama temen saya yang bernama Yoga ini beda, sangat jauh, beda 2 ukuran lah, tapi pas belangkonnya. Dan Yoga pun sampai sekarang bingung kenapa ada belangkon, sedangkan dia ingat banget hanya beli 1. Jadi gitu. Jadi banyak kejadian aneh di saat saya ruqyah itu sampai sekarang, ataupun itu banyak kejadian aneh yang ada di diri saya. Dan mungkin ini cerita saya karena para subscriber itu bingung atau pengen tahu lengkapnya, dan di sini saya ceritakan secara sedikit lengkapnya tentang pengalaman saya di saat ruqyah ataupun ada penampakan sosok keraton. Dan saya malah dapat informasi keturunan saya malah dari saya saat ruqyah itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An action figure!